Tapi di sini kita juga akan ada acara luar biasa di mana Bapak Pendeta Edo yang sebentar lagi akan berpisah, yaitu pindah tugas, yaitu di Bedali Kediri. Dan malam hari ini adalah malam perpisahan. Tentunya semuanya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama di saat kita menjelang akhir bertemu dengan Mas Edo di pelayanan di Ponorogo. Dan malam hari ini pelayanan ibadah dipimpin oleh langsung yaitu Bapak Pendeta Edo Lasaro. Itu waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu, baik yang dari Karanglo Kidul maupun dari Ponorogo. Nggih. Kita pada malam ini kita akan bersama membangun ibadah di Gereja Pantan Karanglo Kidul dengan diiringi musik campur sari, ya. Mas Yosua dan kawan-kawan, ya. Dan juga disiarkan langsung oleh Biji Sesawi Production. Wah, ini. Bapak Ibu, apa sudah memegang tata ibadah? Karena lagu-lagunya lagu suplemen dan lagu-lagu kidung Pasaman Kristen anyar, jadi saya buatkan supaya mudah. Baik, kita akan awali ibadah pada malam ini. Kita nyanyikan Endah Cahyaning Gusti. Endah cahayaning Gusti, kebiar sunaring Gusti, nyunari ati putra putri kang tulan bekti, mana sedih lan susah dilipur lan tansah ditresnani, dalan kang peteng sirna marga tresna lan kuasane. Ayo padha nderek Gusti, pitados dumateng Gusti, Gusti maringi kawilujengan lan bungaing atimu. Ayo padha nderek Gusti, pitados dumateng Gusti, elingo urip iku mesti padhang yen pitados mring Gusti. Kita ambali malih endah cahyaning Gusti.
endah cahyaning Gusti kebiar sunaring Gusti nyunari ati putra putri kang tulan pergi mana sedih lan susah dilipur lan tansah ditresnani dalan kang peter sirna marga tresna lan kuasane ayo padha nderek Gusti pitados dumateng Gusti Gusti maringi kawilujengan lan bungaing atimu ayo padha nderek Gusti pitados dumateng Gusti elinga urip iku mesti padhang yen pitados bring Gusti Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah keluarga pada malam ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Monggo kita memuji malih saking kidung pasaman Kristen anyar angka 29 kita puji padha setunggalan kalih kamulyanipun Gusti nano nggih monggo. Kalih tepuk tangan nggih mboten napa-napa. Aduh Gusti lamun kula nyipati lintang abyor ing dalu kang sepi bagum leger ing gluduk ing angkasa kula kungun kunging kamulyanto nyawa kula ya sumyasun puja yakti Allah Maha Kuasa nyawa kula ya sumyasun puji yakti Allah Maha Kuasa. Kita puji padha kalih lamun lasak tengahing wanasa. Lamun lasak tengahing wanasa satu peksi kekitungan ramya wonten ngari kalah ing arti ugi pragu melah sesawangan hati nyawa kula sumyasem puja yakti Allah Maha Kuasa nyawa kula
Gusti Allah Maha Kuasa. Terus pundi Bapak Ibu, tasik pengen memuji malih mboten? Nggih. Tasik semangat mboten? Nggih. Kadose nggih enten sing swantenipun telas nggih. Termasuk kula nggih. Tuh tasik kathah nggih. Wah. Ditambahi Pak Yatemo tambah kathah nggih. Monggo kita giyak-giyak malih. Kita memuji ojo bingung. Nggih. Kalih tepuk tangan kersane rame. Aja bingung yen dalam jaman saiki. Aja wedi yen dadi putrane Gusti. Rame-rame yo ngabekti puji Gusti terus ing ati. Aja lali bangun tresno karo Gusti. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine. Sanyatane wae urip mundhak beksane. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine. Mulane Gusti Yesus dak puji ing selawase. Aja bingung yen dalam jaman saiki. Aja wedi yen dadi putrane Gusti. Rame-rame yo ngabekti puji Gusti terus ing ati. Aja lali bangun tresno karo Gusti. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine. Sanyatane wae urip mundhak beksane. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine. Mulane Gusti Yesus puji ing selawase. Pun garapane sae nggih niki. Tepuk tangan untuk tim musik pada malam hari ini. Latihane mepet-mepet ning dadose sae. Derek Gusti ora rugi, derek Gusti saya ayem nggih. Mulane Gusti Yesus dak puji ing selawase nggih. Monggo ing dalu menika kita sarengan maos lan gelut asmanipun Gusti. Sebelum kita bersama menggumulinya, mari kita kembali berdoa. Kita bersama berdoa. Kepadamu ya Allah, kami sungguh bersyukur atas segala kehidupan, perjumpaan yang boleh kami lakukan. Yang merasakannya melalui persekutuan yang boleh kami lakukan pada malam ini. Yang merasakannya melalui perjumpaan keluarga. Yang merasakannya di dalam kami bekerja, bahkan kami ketika belajar. Sungguh kami merasakan karya agung Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami pun juga menyadari kelemahan dan kerentanan kami terhadap kesalahan dan dosa. Ampunlah kami Tuhan, kiranya malam ini kami merasakan anugerah dan kemerdekaan dari Tuhan yang sejati. Bapa, malam ini pun kami rindu bersama untuk merenungi sabdamu. Kiranya firman-Mu pada malam ini boleh menerangi hati kami, sehingga kami boleh terus berkarya, karena Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin.
Nggih, Bapak Ibu, bacaan pada malam ini terambil dari kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 8 seperti yang tertulis di dalam tata ibadah. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8 kita baca bergantian. Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu membaca yang genap, dan nanti di ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Wahyu 21, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rasa tangis atau sukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan serta memeliharanya. Amin. Kita nyanyikan terlebih dahulu Kidung Pasamuan Kristen Anyar 195, Isining Kitab Suci. Kabar kebingan winangsit kendening pangeran, dadya srana suka piwulang, margine kautaman imen yang pitaton tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami.
Maria pitados tansah rumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu. Nggih. Refleksi atau judul khotbah pada malam ini yaitu arti kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca kitab Wahyu, dalam sebulan berapa kali membaca kitab Wahyu? Atau bagaimana melihat kitab Wahyu? Menurut Bapak Ibu, kalau menyebut kitab Wahyu niku isine napa? Mas Mahen, Mas Mahen belum bisa jawab ya. Kalau melihat kitab Wahyu seringkali yang Bapak Ibu dengar apa? Kiamat, ngeden-ngedeni wong, hari akhir, apalagi sampai banyak, peling, wah niki penghakiman, apa malih? Ampun, ada kiamat, ada penghakiman, kemudian ada peling. Karena kita mungkin mendengar dari orang lain, kadang-kala kita bingung, ini benar atau salah? Bagaimana saya sebagai orang Kristen yang hidup di masa kini membaca kitab Wahyu? Jangan-jangan kita bingung, sakjane sing nulis kitab Wahyu niku sapa? Miturut Bapak Ibu sinten sing nulis kitab Wahyu? Mas Yesua napa Pak Agung? Nggih. Pak Agung, wah ini. Make Wahyu Agung nggih. Nggih Bapak Ibu, mungkin kita bingung sebenarnya siapa yang menulis kitab Wahyu. Atau mungkin kita sudah pernah mendengar nggih. Kata Mas Nathan, Yohanes. Nah, memang benar yang menulis kitab Wahyu adalah Yohanes. Yohanes menulis berapa kitab? Tentu Injil Yohanes pun juga narasumbernya adalah Yohanes. Tetapi yang menulis bukan Yohanes. Narasumbernya Yohanes, tapi yang menulis tulisannya bukan Yohanes, ada orang lain. Apalagi kitab Roma, ada yang nulis, ada yang menaratori, ada yang menerbitkan, ada yang mengedarkan. Nah, lebih ruwet kitab Roma. Tetapi Yohanes, Wahyu ini lebih murni tulisan Yohanes. Seringkali kita mendengar angka 7 dalam Alkitab. Kok bisa seringkali muncul angka 7? Karena dalam bahasa angka Yahudi 7 itu adalah angka sempurna. Cristiano Ronaldo nomor punggungnya 7. Dia mengadopsi dari konsep mana ini? Jangan-jangan dari konsep dari Yohanes, dari Yahudi. Jangan-jangan, tidak bisa memastikan. Tapi 7 itu adalah angka sempurna. Ketika penciptaan hari 7 pun hari yang istimewa karena sudah sempurna. Wis rampung nek nyiptakno, wayahe bersyukur istirahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih banyak orang yang beranggapan dan sering kita mendengarkan bahwa seringkali menggunakan kitab Wahyu untuk kiamat. Nah, ini seringkali sudah berapa kali ada yang bilang bulan apa nih? Ada yang Bapak Ibu ingat tanggal berapa? Bulan berapa? Nah, tanggal 2, bulan 22 akan terjadi kiamat. Ternyata apakah terjadi? Ini kiamat menurut siapa? Menurut pemikiran manusia ataukah menurut tulisan Wahyu Yohanes di dalam kitab Wahyu? Tentu kita harus hati-hati ketika membaca Alkitab. Karena Alkitab pun juga ada yang nulis. Nah, misalkan mungkin saya pernah bercerita. Misalkan Mas Mahen lahir, kemudian kenapa kok sering menggunakan baju merah putih? Yang
bisa menjelaskan secara detail lengkap yang mendekati saya atau Pak Agung? Nah jelas, Pak Agung atau Pak David? Pak David atau Pak Cip? Nah ini. Nah, tentu yang lebih detail adalah Pak Agung, karena yang paling dekat dengan Mas Mahen. Karena kalau kita membaca Alkitab pun juga demikian, bagaimana kita bisa mengetahui Mas Mahen, maka kita harus sering-sering berjumpa dengan Pak Agung. Nah, ben ngerti kenapa toh Pak Agung kok Mas Mahen ini sering menggunakan baju merah putih gambar reog. Kenapa Pak Agung? Karena saya tidak tahu, mungkin karena suka gambarnya menurut saya, tetapi karena saya ingin tahu betapa detailnya menurut Pak Agung. Kenapa Pak Agung? Karena apa Mas Mahen suka baju warna ini? Karena sering nonton reog. Nah, inilah Bapak Ibu ketepatan membaca, mendekati, ya kita harus bertanya kepada orang yang bersangkutan. Demikian juga bacaan yang kita baca pada malam ini pun, bagaimana kita bisa memahami kitab Wahyu, tentu yang pertama kita harus tahu penulisnya, yaitu adalah Yohanes. Ini masih pasal yang ke-21, sebelum-sebelumnya juga terjadi semacam belalang, semacam dunia ini mau habis, mau kiamat. Apakah benar terjadi kiamat? Tentu kalau kita bertanya kepada Yohanes, bagaimana Mas Yohanes ini tentang Wahyu 21. Di dalam ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem baru menurut Yohanes apa? Tentu kita tidak tahu dan kita bingung. Saya pun juga tidak tahu kalau tidak membaca. Kalau kita melihat kembali bagaimana Yohanes sebenarnya mengapa dia menuliskan kitab ini, karena dia bermimpi. Kalau Bapak Ibu bermimpi malam hari mungkin bermimpi motoran atau bermimpi ngontel. Nah, ini. Itu mungkin karena sebab siang harinya kita beraktivitas bersepeda motor. Kemungkinan seperti itu. Kalau mungkin Bapak Ibu berpikiran besok aku mau ibadah di Karanglo, kadang-kala malamnya juga mimpi lebih dulu. Wis ngimpi latihan, wis ngimpi nyanyi, wis ngimpi teh gulene sepiro. Nah, ya karena itulah Yohanes bermimpi. Karena ada sebabnya. Karena Yohanes melihat bagaimana kehidupan pada waktu itu banyak orang-orang percaya diajak untuk menyembah patung kaisar Romawi. Kalau ada kaisar, orang-orang percaya, orang Kristen diajak untuk menyembahnya, untuk menyembah patungnya. Pada waktu itu orang-orang Kristen pun juga berpikir, bagaimana aku orang Kristen, aku percaya Tuhan, bagaimana ketika aku menyembah berhala, aku pasti akan berdosa. Tentu dilema dialami oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Aku pilih mana? Aku percaya Tuhan, tetapi tidak menyembah berhala kaisar, tetapi aku mati. Atau aku sengaja membohongi kaisar, meskipun aku menyembah berhala patung kaisar, tetapi aku tetap hidup. Terjadi dilema. Kalau Bapak Ibu dalam posisi kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu, memilih mana? Memilih pegang nama Tuhan, tetapi merasakan penderitaan karena kaisar pada waktu itu bisa dibunuh, atau Bapak Ibu melepaskan kepercayaan, tetapi menyembah patung kaisar. Kalau Bapak Ibu hidup di zaman itu, Bapak Ibu pilih mana? Pilih pundi? Rada abot nggih. Soale nggih nyembah patung nggih. Gak nyembah engko iso mati.
Bersyukurlah kalau kehidupan sekarang kita bisa lebih merdeka. Tidak menyembah patungnya Pak Jokowi, tidak menyembah patungnya Pak SBY. Karena kita dimerdekakan. Itulah Yerusalem baru. Kita sudah merasakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka orang-orang percaya pada waktu itu bertaruh atas kehidupannya. Mereka sebagian pun juga mungkin ada yang mempertaruhkan kepercayaannya, sehingga mereka melepaskan kepercayaan kemudian menyembah berhala. Sing penting aku selamat. Ada juga mereka yang tetap percaya Tuhan. Ada sebagian mereka yang meninggal karena tetap teguh mempertahankan kepercayaannya. Tetapi melalui gambaran penglihatan yang dialami Yohanes, meskipun orang-orang percaya nanti pun ada yang meninggal karena Kristus, mereka pun akan merasakan yang namanya Yerusalem baru. Akan ada terang yang datang, ada keselamatan yang akan menolong mereka. Maka itu Yerusalem baru akan dialami oleh manusia setelah kehidupan orang-orang percaya pada Asia kecil. Kalau ini kejadiannya 2000 yang tahun, kita pun merasakan Yerusalem yang baru. Kita merasakan kemerdekaan. Apalagi bulan ini adalah pekan budaya. Bagaimana kekristenan pun juga melihat budaya. Tak lepas bagaimana Yesus pun ketika ada dalam kehidupannya pada waktu itu pun juga sering berdebat soal budaya. Kekristenan pun tidak lepas dari budaya. Apalagi kita yang hidup dalam gereja GKJW. Menurut Bapak Ibu, sepakat mana? Gereja kita ini GKJW itu adalah gereja Jawa atau GKJW itu adalah gereja yang hidup bersama budaya Jawa. Saya ulangi. Miturut Bapak Ibu terus pundi niki. GKJW itu adalah gereja Jawa atau gereja yang hidup bersama budaya Jawa. Sebelah kiri gereja yang hidup bersama budaya Jawa. Sebelah kanan gereja yang hidup bersama budaya Jawa. Melihat dari awal mula ketika di Ngoro, mungkin ketika Cawisan Perjamuan Kudus, mungkin Bapak Ibu sebagian mendengar. Ketika Ulen memberikan pengajaran kepada murid-muridnya menggunakan tembang, menggunakan budaya dengan wayang. Bahkan salah satu tulisan Kulen dalam menarasikan pembacaannya di Ngoro itu, dalam buku Babat Sending dikatakan rapal dari Kulen pun seperti ini. La ilaha illallah, ya Yesus Rasulullah. Itu yang dirapalkan oleh Kulen. Bagaimana budaya sangat melekat dalam kehidupan Kulen, sehingga banyak orang-orang yang datang, termasuk orang yang Paulus Tosari yang ambil bagian dalam tokoh perjalanan GKJW. Kemudian pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, 10 hukum Taurat dipelajari di Ngoro. Kita harus bangga karena gereja Jawa sejarah banyak tokoh-tokoh gereja dari GKJ, GKP dulu belajar di GKJW. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah mendengar gereja-gereja Kristen Jawa, GKJ yang terletak di Jawa Tengah, tokohnya adalah Kiai Sadrah yang mendirikan gereja pertama di Karangyoso, di Purworejo. Sadrah pun ketika kecil dituliskan di Semarang, ketika merasakan sakit malaria, kemudian diungsikan ke Blora, kemudian lari ke Jombang karena belajar di pesantren, karena Sadrah sendiri pun juga muslim. Kemudian lari ke Ngoro dan kemudian mendengarkan khotbah dari Jelisma, pendeta sending pertama, mendengarkan bahwa Yesus adalah yang menyelamatkan kehidupan manusia. Kemudian Sadrah berpikir, siapakah Yesus? Kemudian dia pulang ke Karangyoso.
pulang dan berpikir dan bercerita kepada gurunya. Ternyata gurunya yang bernama Tunggul Wulung juga menjadi Kristen. Maka itu Sadrah semakin kepingin belajar ilmu kekristenan. Kemudian melalui Tunggul Wulung diantarlah ke Batavia yang sekarang namanya Jakarta. Belajar bagaimana di sana adalah gereja kerasulan. Maka itu dia gelarnya adalah Rasul Sadrah. Kemudian pulang ke Karangyoso, kemudian dia mendirikan komunitas pertama. Komunitas pertama adalah Gereja Kristen Jawa Kang Mardika. Ada 3 buku yang menuliskan tentang Sadrah. Bagaimana Sadrah juga belajar di sana tentang siapa Yesus. Kalau kita terbiasa dengan kemisan karena budaya kita dari mbah-mbah kita termasuk bulan. Demikian juga Sadrah pun juga ada budaya Seloso Kliwon. Mereka tiap Selasa Kliwon berkumpul dan PA tentang siapa Yesus. Tetapi Bapak Ibu, langkah GKJ memang di wilayah Jawa Tengah sampai ke Lampung sebenarnya, yang di Lampung sekarang menjadi GKSBS. GKJ dulu sempat bersatu dengan GKJ TU. Tahun 59 sempat bersatu, tapi 6 tahun berselang berpisah dari GKJ TU. Kemudian GKJ dulu namanya GKJ TS, dan kemudian setelah berpisah namanya menjadi GKJ saja, Gereja Kristen Jawa. Karena saya dulu pernah atestasi ke GKJ, jadi sedikit tahu marsnya GKJ. Kalau kita kan aku anak GKJW, sedangkan GKJ jajaran gereja Kristen Jawa, Gereja Kristen Jawa majulah. Ada 32 klasis, 32 MD, ada 330 sekian jemaat, ada 459 pepantan. Gereja kita ada 170-an jemaat. Kita pun berangkat dari budaya. Dan juga budaya kita pun juga sempat bergejolak ketika orang-orang Ngoro bertemu dengan orang-orang Wiyung. Karena Wiyung lebih ke barat-baratan. Lek dadi wong Kristen kudu rambute cepak. Sinten sing cepak niki? Ketutupan songkok niki. Wah, mul niki. Enten sing gondrong niki. Nek sing gondrong berarti dari Ngoro niki. Murite kulen niki. Nah, termasuk sing songkokan niki karena menggunakan budaya. Nah, dulu orang-orang yang berada di Wiyung tidak boleh menggunakan seperti ini. Mungkin ning gereja kudu jas-jasan, kudu rapi. Tapi yang di Ngoro, mereka menggunakan budaya. Sanggulan ya ora apa-apa. Gawe keris ya ora apa-apa. Saya pernah mendengar dari yang menjaga tempat tinggal Sadrah, memang di dalamnya banyak keris. Mitos yang terjadi dan yang dirasakan oleh penjaga Pak Sugeng, dia mengutarakan memang sering terjadi sesuatu yang aneh. Kadangkala malam hari itu ada cahaya di atas gerejanya, di pendoponya Sadrah. Sering terjadi cahaya di situ. Tidak bisa menjelaskan. Mungkin kalau menjelaskan ini mungkin kita perlu belajar tentang okultisme. Tetapi memang inilah budaya yang terjadi dalam kehidupan kita. Gereja kita adalah gereja yang hidup bersama budaya. Maka itu ada KPK anyar, ada KPC. Kadang-kala belum hafal sudah ada kidung baru. Untuk kita tetap bagaimana? Mungkin BMGJ berusaha supaya tidak kehilangan budaya kita, maka menciptakan lagu baru. Entah ada alasan lain, karena kita gereja yang hidup bersama budaya Jawa. GKJ pun juga ada kalender pekan budaya. Malam ini pun kita juga menggunakan sedikit budaya. Campur sari. Meskipun latihannya pirang dino niki Mas Nathan. Dua napa niki? 2 kali. Nah niki. Pertama kali bingung, mungkin bingung niki. Kibote maine piye niki. Base kudune piye? Gitare kudu piye? Tentu
kalau kita berbicara soal budaya musik, itu pun juga menggunakan keselarasan. Kalau musik pun kita memulainya ada yang bareng, ada juga ada yang memulai mungkin dari keyboard dulu, mungkin dari kendang dulu, tetap ada yang memulai. Meskipun pukulannya berbeda, keyboard ya seperti itu. Bass, karena tidak ada gong maka bass ini malam ini mengganti pukulan gong. Nah, gitar mengisi selanya keyboard. Kalau dalam keroncong menggunakan pukulan engkel dan diisi pola keroncong. Do mi fa sol, terus putih Mas. Coba ya. Nah, ini menggenikan napa nih? Peking napa niku. Dalam gamelan. Menggantikan pola. Bonang lah niki. Karena meskipun tidak semua gamelan, tetapi dengan alat seperti ini kita pun bisa menggunakan pola seperti bonang, gitar seperti gong. Nah, tentu budaya jangan pernah mati. Seni tegesipun sentuhan rohani. Karena kita harus bangga punya budaya. Kita hidup bersama budaya. Tidak ada yang namanya tidak ada budaya. Di rumah kita pun ada budaya. Jam berapa harus makan, jam berapa harus berangkat, jam berapa harus tidur, jam berapa harus ngopi. Nah, ngopi, ngobrol ke iman. Nah, semua kita ada seninya. Maka itu kita hidup yang di zaman Yerusalem baru, kita harus bangga. Terlebih saya melihat ketika 1 bulan di Karanglo, 10 hari full kesenian. Enten wayang kulit, enten reog, enten jarantik, enten gajah-gajahan, enten toprak, enten tayub. Wah niki enten sepedaan, nah jangkep niki. Karena saya sebenarnya rindu mendengarkan suara-suara gamelan. Jujur saja dulu saya tidak suka musik gamelan. Meskipun di depan rumah mbah saya itu adalah balai dusun. Setiap tahun niku nanggap wayang. Meskipun nanggap wayang, saya senangnya bukan karena gamelannya wayangnya, tapi karena yang jualan. Rame, bakul jamu, enten sing dodolan dulinan, enten sing kertas terus gambar kodok ireng, ulo ireng, nah ngoten niku. Cireng, nah enten sing digelundung nih, nah memang rame. Nah saya senangnya karena itu, tapi semakin besar karena ya saya biasa menemani Mbah Kakung, mulai kecil sampai besar, ngintil mawon. Kemudian saya juga melihat karena melihat gamelan, lama-lama kok penasaran, kok iso ya nutuke beda-beda, tapi kok dirungokke enak. Mungkin kalau bapak ibu pengen tidur cepat tidur, rungokne swara gamelan, mungkin ada yang seperti itu, ada nggih, kalih ngarit, karena itulah yang saya rasakan ketika kecil, lama-lama senang melihat bonang, kok bisa seperti itu. Kemudian saron, yang pukulan pelok, selindru itu yang ada 6 yang dipukul, 6 apa pinten Pak? Pelok. Ada 7. Pelok ada 7 nih. 7 kemudian harus pukulannya harus kembali. Nah itu saya tidak ngerti. Tapi saya sangat senang mendengarkannya. Saking senangnya mengamati, melihat gitu. Dulu pernah saya ikut campur sari di gereja saya. Awal mulanya ya cekelan ecek-ecek. Karena banyak yang pinter. Kemudian saya karena ingin ikut dijak. Tapi pertama bagian usung-usung. Kedua bagian cekel ecek.
Nggih, doa saya berharap muga-muga sing main gitar loro supaya bisa pernah main gitar. Kemudian karena ada yang tidak bisa ikut, pegang gitar. Kemudian yang gitar datang, saya pegang saron, meskipun nggak ngerti tapi dibisi oleh orang sebelah saya. Kemudian kalau yang bass tidak datang, pegang bass. Pokok dicekeli sing ora ana sing nyekel. Dadose nggih ngeten. Karena terdidik pernah hidup dalam suatu kisah seperti itu, dalam budaya-budaya yang saya alami, dan begitu saya senang melihat musik. Kadangkala dulu waktu kelas 6 SD saya punya teman namanya Karel, Dedan, dan saya 3 orang ini. Setiap hari keluar bersama jagongan. Nah, kemudian ada pengamen datang. Ada pengamen pertama menggunakan galon. Nah, menggunakan galon. Kemudian seminggu lagi ada pengamen menggunakan paralon. Saya mencoba dan teman Karel dan Dedan mencoba. Piye awak dhewe gawe. Akhirnya belajar menggunakan paralon. Waktu itu ya tidak beli, karena mau beli ya donatur dari mana, modalnya nggih pokok dulan, ana wong, ada tetangga bangun rumah, Pakde, mboten enten paralon, enten nyuwun Pakde, dikasihlah, dikumpulkan, ada yang kecil, ada yang besar, kemudian dikasih ban, kok gak muni, kemudian ada pengamen lagi yang datang dengan sama dengan menggunakan paralon, tanya, Mas, ban niki ndamel ban apa? Oleh ban iki ban sepeda pancal masing tipis. Walah. Ternyata saya dengan Karel Dedan tadi menggunakan ban mobil. Karena di rumah waktu itu ada ban mobil, nggak tahu dari mana. Ya saya ambil itu. Kemudian mencari ban sepeda pancal, ternyata suaranya enak. Nah, kemudian penasaran lagi, kan kalau ketipung ada taknya. Kalau beli kan juga mahal. Kemudian pengamen tadi menggunakan sedotan. Nah ini mungkin kita bingung kok iso ini. Sedotan iso menidak. Saya awalnya juga bingung karena melihat dan tanya dan nyontoh, akhirnya ketemu tak gitu. Cara mukulnya bagaimana? Kemudian ada anak pang, anak pang sengaja ada teman yang juga temannya teman pang gitu, diajari kursus. Ternyata pang itu tidak selamanya salah, tidak selamanya buruk. Dia juga mengajari saya. Caranya mukul paralon tadi. Tuntak, dung dung jeleng. Nah, seperti itu yang saya ingat pada waktu itu. Nah, kemudian itulah yang pernah saya alami. Kemudian bertemu banyak orang, musik, kemudian teman-teman di ISI Jogja, kemudian pengajar-pengajar asrama juga dari ISI yang kemarin beberapa bulan lalu menguji skripsinya Mbak Anting, anaknya Pak Eko, Pak Eko, Pak Eko, Mbak Anting Lambangsih. Kemudian saya senang bertemu dengan orang-orang ISI. Dulu mungkin saya tidak punya pola, nggak ngerti musik piye. Ketika ada teman-teman ISI yang ngajari, kalau main keroncong ternyata ada pukulannya, ada kotek, ada gamboleong, ada double. Akhirnya ngerti. Wah, tapi modalnya kita ndak bayar Bapak Ibu, modal dijak ten ngangkring, dikoke kopi, cekeli cakcuk, terus nyuwun tolong Mas, diajari aku. Nah, ya. Nggih. Dari situlah saya belajar dari orang-orang seniman-seniman. Kemudian di Ponorogo pun saya juga bertemu dengan Pak Anto, kemarin juga sempat belajar tapi kok durung iso-iso, karena butuh belajar waktu-waktu. Tapi itulah kita punya budaya, kita bangkitkan. Saya yang pernah mengalami senang dengan musik, apalagi kehidupan di GJW. Mari kita bersama hidupkan budaya kita. Kita sudah merasakan Yerusalem baru, apalagi di Ponorogo yang tak pernah henti oleh karena senti. Banyak dalang dari Ponorogo. Anak SMP pun juga ada yang bisa jadi dalang. Mas Yeyen, tentu dari SMP Jatuh Jetis banyak yang pinter sinden. Mungkin kalau punya waktu saya undang gitu.
ya nanti di tempat yang baru, karena mungkin kalau ada acara mungkin bisa diundang. Karena pentingnya budaya dalam kehidupan, tak mungkin kita hidup tanpa budaya. Mari kita semakin menghayati kehidupan, bahwa kehidupan itu punya makna, jangan kehabisan makna. Kalau Dul Sumbang mengatakan dalam judulnya Arti Kehidupan, cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Buat apa sengsara bila tak punya cinta? Maka harus belajar tentang arti kehidupan supaya kita bisa mengetahui makna Yerusalem baru yang ditulis oleh Yohanes. Demikian juga kita harus mempelajari makna baru setiap gereja yang kita tempati. Selamat berjuang, selamat menghayati kehidupan bersama Ponorogo. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, Bapak Ibu, mari kita bersama bersyukur, kita nyanyikan lagu Zaman Edan. Kehidupan sekarang menjadikan banyak orang menjadi edan, nek ora edan rah ke duman. Sambil kita memberikan persembahan. Monggo, Zaman Edan. Zamane zaman bekasan, jangan nganti kepaten iman. Wis katulis lan wis kaweca, wong bener urip saka pracaya. Zamane zaman wekasan, jangan nganti kepaten iman. Wis katulis lan wis kaweca, wong bener urip saka pracaya. Zaman edan saya suwe ra karuan, yen ra ngedan carene ora ketuman. Gede cilik tua enom sabaran parang, kula pangikut golek sandang pangan. Jo sumelang uripmu ing jaman iki, pancen bener sing dadi dawuhe Gusti. Zaman akhir kahanane ameteni, mula pasrah sumende mring Gusti. Zamane zaman wekasan, jangan nganti kepaten iman. Wis katulis lan wis kaweca, wong bener urip saka pracaya. Zamane zaman wekasan, jangan nganti kepaten iman.
wis katulis lan wis kaweca wong bener urip saka pracaya jaman edan jaman edan saya suwe rangaruan yen rangedan carene ora ketuman gede cilik tua enom sabaran-baran urip bingung golek sandang pangan sumelang uripmu ing jaman iki pancen bener dadi gawe Gusti jaman akhir kahanane ameteni mula pasrah sumindhe mring Gusti. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Adakah yang perlu didoakan pada malam ini? Ampun? Oke, jika tidak ada kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah dengan penuh syukur dan hikmat. Malam ini kami merasakan sukacita boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami di Karanglo Kidul dan juga saudara-saudara kami di Ponorogo. Biarlah perjumpaan ini tidak malam ini saja, tapi boleh berlangsung untuk selanjutnya. Karena kami rindu untuk bersama Tuhan. Bapa, ketika kami berjumpa, banyak kenangan yang terjadi. Biarlah kenangan yang terjadi boleh semakin menggairahkan persekutuan kami di jemaat Ponorogo ini. Bapa di surga, kami juga bersyukur atas firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk memahami kehidupan bersama budaya yang ada bersama kami. Kami bersyukur Tuhan, budaya memang tidak lepas dari kehidupan kami. Biarlah melalui budaya pun kami bisa menghayati kedatangan kehadiran Tuhan. Bapa di surga, malam ini pun kami juga berdoa untuk setiap kami yang datang pada malam ini, berkati kehidupannya. Mungkin ada yang bekerja Tuhan, dimanapun tempatnya dan apapun pekerjaannya. Biarlah Tuhan berkati supaya dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan memaknai pekerjaan bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Kami juga berdoa, mungkin saudara-saudara kami merindukan pekerjaan. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong dan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak kami yang saat ini belajar, berkatilah mereka. Kiranya melalui tangan Tuhan memberkati anak kami, sehingga anak-anak kami penuh syukur, penuh semangat belajar, sehingga dapat menggapai mimpi-mimpi mereka dengan penuh kemurahan anugerah Tuhan. Bapa di surga, malam ini pun kami juga berdoa. Mungkin saat ini pun yang datang di tempat ini pun merasakan sakit karena cuaca. Kami percaya Tuhan boleh berkati kami, pulihkan kami melalui obat-obatan yang kami terima. Kami percaya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini pun sakit, yang berada di rumah. Berkatilah, terkhusus bagi yang menemaninya, bila kekuatan, bila kesabaran dalam proses pemulihan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang terbangun di komunitas Ponorogo ini. Berkatilah supaya semakin merasakan hikmat dan penyertaan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi pengharapan, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai setiap keluarga. Kami juga berdoa, mungkin saudara kami di minggu-minggu ini merayakan hari kelahirannya. Biarlah Tuhan berkati, di usianya yang baru boleh bertambah hikmat dan sukacita dari Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Mulai dari Majelis Agung, Majelis Dirah, hingga sampai Majelis Jemaat. Berkatilah mereka yang berjuang melayani,
berilah kekuatan untuk mereka. Terlebih pelayan-pelayan kami di Ponorogo, mulai dari Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, Komisi, dan Badan Pembantu. Berkatilah mereka. Kami percaya mereka belajar untuk melayani. Kiranya Tuhan berkati mereka supaya dapat mengabdikan dirinya dengan penuh kasih dan penuh keikhlasan dan cinta yang tulus akan kasih Tuhan. Bapa di surga, tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, yang saat ini pun masih kami mendengar tentang ketidakadilan. Berkatilah melalui pemimpin kami supaya dapat menegakkan keadilan di bangsa kami, sehingga kami sebagai warga merasakan kedamaian yang datangnya dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Malam ini pun kami juga tidak akan tinggal diam di tempat ini. Kami akan undur dari tempat ini. Berkatilah kami supaya kami dapat pulang hingga sampai rumah dengan keadaan terbaik. Terlebih saudara kami yang akan pulang ke Ponorogo, berkatilah supaya dapat pulang sampai rumah dengan keadaan terbaik. Bapa di surga, demikian juga nanti malam kami pun akan mengistirahatkan tubuh kami. Berkatilah supaya kami besok pagi boleh melihat kembali ciptaan Tuhan yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga Pak Tuhan Brayat pada malam ini. Kita nyanyikan lagu KPJ 178A, Pasrah Sumarah Mring Gusti. Setelah lagu ini selesai, kita akan menerima berkat. Kula suwun kanthi kinurmat Bapak Pendeta Daru nanti akan memberikan berkat untuk kita semua. Kita nyanyikan lagu Pasrah Sumarah Mring Gusti. Sumarah mring Gusti, pangayoman kang sejati, uripmu tansah rinimat, wit Gusti kuning siraman. Waspada no maklurata, aroban ing selan pilasnya, wasaliring putuhira, inari maning sajukupnya. Odo kali pasrah sumarah mring Gusti, ringayang tengahnya. Pasrah sumarah mring Gusti, ringayang tentrem mring ati, bunga susah sugih marang, memuji Gusti lan kenang, udin atom ning swarga, wasaku ing kasempurnanya, leman sira nyipati, panganti panunggil. Gusti.
nunturaken berkah tentrem rahayu. Amin. Matur suwun Bapak Ndaru, nggih mekaten Bapak Ibu lumampahe pangabekti ing dalu menika. Salajengipun kula pasrahaken dumateng Bapak Mulyani saking Karanglo Kidul. Nggih. Monggo. Amin. Lan kawula nggih ngaturake guru panuwun dumateng Bapak Ndaru saha incang-incang saking kanjeng ingkang sorawuh wonten ing dalu menika. Mugi paseduluran wonten ing patunjikan derayat wonten ing dalu menika dadosaken sansaya raket iman lan kapitasan kita dumateng Gusti. Bapak Ibu ingkang kinasih, dalu menika terkhusus untuk Pepantan Karanglo, yaitu terakhir dilayani oleh Bapak Ibu Lasaru. Karena sebentar lagi yaitu hari Kamis tanggal 10 Mas Ido akan dihantar ke Bedali Kediri, yaitu pindah tugas pelayanan di GKJ Bedali. Untuk itu mungkin dari Pepantan Karanglo akan menyampaikan sesuatu hal, sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Mas Yosua selaku ketua kelompok di Pepantan Karanglo Kidul. Untuk itu waktu kami persilahkan, sekaligus nanti juga akan penyerahan tanda cinta kasih dari Pepantan Karanglo Kidul kepada Bapak Pendeta Ido Lasaru. Waktu saya persilahkan, Go. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mewakili jemaat Pepantan Karanglo. Yang mungkin Mas Ido bilang Pepantan Karang Kadempel. Mengucapkan sangat berterima kasih atas pelayanan selama di Karanglo. Mungkin juga sempat singgah di sini jika ada mungkin bercandaan jemaat Karanglo Kidul yang mungkin gak enak, maaf. Dan mungkin juga saya selaku pemain musik juga berterima kasih banyak diberikan materi baru seperti musik-musik paralon. Yang memberi warna baru dalam KRW. Semoga dapat setelah Mas Ido pindah ke Kediri dapat selalu kita terapkan di Karanglo Kidul dalam ibadah KRW. Mungkin hanya ini Mas yang bisa saya sampaikan, Pak Pendeta. Jemaat Karanglo Kidul mengucapkan selamat mengemban tugas pelayanan baru di GKJW Bedali. Mungkin kelak jika kangen Pepantan Karanglo Kidul, Karang Kadempel bisa datang. Ya, apa sebaliknya kita ke sana. Ya mungkin itu Mas Mul, makasih atas waktunya. Ya intinya Karanglo Kidul sungguh berkati sekali, di mana sepanjang 1 bulan ya Bapak Pendeta Ido berada di Karanglo. Tentunya banyak hal yang dibagikan, banyak hal di mana kita bisa bersama-sama bersekutu, kita bisa bersama-sama bermain, kita bisa bermain bersama-sama melakukan aktivitas keseharian kita. Dan tentunya Bapak Pendeta itu juga dekat sekali mengerti tentang keberadaan Pepantan Karanglo Kidul. Dan tentunya banyak hal yang mungkin kita tidak sadar bahwa ternyata saya berjalan dengan Bapak Pendeta. Kadang saya merasa bahwa ini teman saya, saya merasa ini di bawah saya, sebenarnya kan. Jadi saya kadang lupa, Mas akan seperti itu. Tetapi ini bukan artinya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kita mungkin dari warga sering memanggil panggilannya Mas atau gimana. Ini menjadikan suatu keakraban tersendiri bagi kita. Dan terima kasih sepanjang 1 bulan sudah memberikan pengajaran
juga baik kepada warga Pantan, sehingga kita semakin dekati di dalam Tuhan. Dan terima kasih, dan mungkin kami secara pribadi selaku yang dihormati di sini mewakili Bapak dan Ibu kami, mohon maaf mungkin apa yang kami sajikan mungkin tempat yang mungkin kurang permono, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti sepeninggalan pindah tugas ke Bedali seperti disampaikan oleh Pak Yosua, jangan lupa tetap yang dari hubungan silaturahmi paseduluran supaya kita seperti apa yang dikaji bahwa patunggilan Kang Nyawiji, kita tetap berada di dalam patunggilan Ibu Gusti. Menawi mekaten sekali lagi itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu, monggo, Mama yang akan mengaturkan sesuatu gimana? Bapak Pendeta itu monggo. Mungkin saya dulu ya Pak. Terima kasih untuk keluarga besar Karanglo Kidul yang mungkin saya menyebutkan Karangkadempel. Karena mengapa? Karena Karangkadempel tempat itu tempat untuk meneduhkan hati, tempat untuk berekspresi miturut Semar. Karena itu sering mengatakan seperti itu karena tempat yang cocok untuk berteduh ya Karangkadempel. Pertama sebenarnya saya nggak menyebut Karangkadempel karena saya WA kemudian dibalas Bapak Hendro. Nah, mboten masuk Karangkadempel. Loh, ini. Kemudian saya ingat-ingat dan saya refleksikan, wah ternyata Karangkadempel ini punya nilai yang berharga. Apalagi di akhir-akhir minggu-minggu terakhir sebelum pindah ke Bedali, waktu terakhir di SMP 1 Jetis, di lapangan Josari bersama Pak Mul, Pak Agung dan Mas Asif, kok pas lakone pendadaran ing Sukolimo. Saya rasanya budaya itu juga menyentuh kehidupan saya. Rasanya saya juga mengalami pendadaran ketika di Ponorogo. Ternyata seni pun juga bisa kita refleksikan. Dari situ juga merasakan wah ternyata ada momentum banyak yang saya dapatkan di Ponorogo. Tidak hanya bertemu dengan jemaat, tapi dengan ketika saya setiap malam mungkin Bapak Ibu melihat saya mesti ngarepe clear, tapi saya senang karena saya juga belajar budaya dan tidak pernah budaya itu saya hentikan. Karena jangan sampai juga di Karanglo, saya harap terus berlanjut, luwih enek musike, apa lawaran, tentu kita sepakat enek ada musiknya. Kira ketang-ketang paralon sing diotang-otong, ora ketang-ketang botol Fanta sing digesek, saya kecelakaan, Terima kasih atas perjumpaannya. Saya tidak pernah lupa bahwa Karanglo, Ponorogo semua adalah bagian keluarga saya. Semua akan tertulis di dalam benak pikiran saya. Kalau saya mungkin di Kediri ada banner tulisan Ringgit Wacucal. Saya mesti mikirnya ke sini nanti. Karena belum terbiasa, mungkin sebulan 2 bulan saya belum bisa move on. Menurut psikologi Jawa itu lupa move on. Saya pun juga nanti mengalaminya ketika sudah pindah ke Bedali. Kalau Bapak Ibu mau sowan ke Bedali, monggo. Sowan ke Bedali, pastori boleh, ke Gunung Kelut boleh, ke mana lagi? Ke Penataran, cari Penataran boleh, ke Makam Soekarno boleh. Kalau pencinta seni mungkin boleh main ke Bang Sri, ke tempatnya Pak Rudi Gareng. Mungkin ada tingkah laku yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena setiap orang punya pengalaman personal dengan saya. Terima kasih. Tetap semangat berjuang untuk Gereja Kristen Jawi Wetan. Jangan lupa salam Patunggilan. Salam Patunggilan. Jangan sampai lupa salamnya. Salam Patunggilan. Terima kasih. Rame-rame yo ngabekti puji
Gusti terus ing ati aja lali bangun tresno karo Gusti derek Gusti ora rugi nyatane derek Gusti saya ayem atine sanyatane wae urip mundhak beksane derek Gusti ora rugi nyatane derek Gusti saya ayem atine mulane Gusti Yesus dak puji ing selawase aja bingung yen dalem jaman saiki aja wedi yen dadi putrane Gusti rame-rame yo ngabekti puji Gusti terus ing ati aja lali bangun tresno karo Gusti derek Gusti ora rugi nyatane derek Gusti saya ayem atine sanyatane wae urip mundhak beksane derek Gusti ora rugi nyatane derek Gusti saya ayem atine mulane Gusti Yesus